Indonesia. Mari saudaraku, kita bergabung bersama dengan kami dalam acara doa pagi bersama dengan Ibu Esther pada pagi hari ini. Sama-sama saudara, kita membuka hati kita membawa hidup kita bersyukur kepada Tuhan. Kita renungkan dan kita rasakan, sebab oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada pada pagi hari ini. Kita boleh hidup, kita boleh merasakan setiap saat kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari dari awal kita datang kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Mari sama-sama katakan,
mau merasakan kasih kuasa-Mu yang mengalir Tuhan di dalam setiap hidup kami. Hadirlah Kau Tuhan, terima kasih Bapa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari dari awal, terima kasih Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua keluarga-Mu, semua keluarga-Ku datang menyembah. Jadikan
seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan diriku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus pengharapan di hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Kaulah kekuatan pengharapan, Kau jaminan dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Kami bawa hidup kami dan kami persembahkan kepada-Mu. Jadikanlah kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Kasih-Mu adalah kasih yang berkorban. Kau yang telah menyerahkan nyawa-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berbilur-bilur bagi kami untuk menyembuhkan segala penyakit kami. Kau yang kaya rela menjadi miskin, supaya dengan kemiskinan-Mu kami menjadi kaya. Terima kasih Tuhan. Kami puji nama-Mu. Terima kasih Yesus. Ajaiblah segala perbuatan, besarlah kasih-Mu. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu yang adalah isi hati-Mu. Kami buka hati kami kepada-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang akan membawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu akan memerdekakan dan membebaskan kami. Dalam nama Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu. Sukacita yang daripada Tuhan melimpah mengalir dalam hati kami. Amin. Dalam nama Yesus, berkat-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu pada saat ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya bagi kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat menikmati kasih Yesus, saudara. Bagaimana kabar saudara di pagi hari ini, saudara? Adakah saudara bersuka cita pagi hari ini? Kiranya damai yang daripada Tuhan mengalir memenuhkan hati kita, untuk kita bisa makin menikmati hadirat Tuhan, untuk kita bisa menerima segala berkat-berkat yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Haleluya. Berkat yang melimpah, kuasa Tuhan yang melimpah mengalir atas tubuh kita, sehingga dengan tubuh yang kuat kita bisa menikmati hadiratnya, saudara. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat 14. 2 Korintus 9 ayat yang pertama sampai ayat 14 masih berbicara mengenai
pemberian atau pengumpulan dana, saudara, untuk pekerjaan Tuhan, untuk Yerusalem, untuk orang-orang miskin, bahkan juga untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, sebagaimana yang saya katakan kemarin, pasal 8 dan pasal 9 ini berbicara mengenai, ya, yang paling jelas dalam Alkitab ini mengenai tentang pemberian, ya. Sekarang kita akan baca pasal 9 ayat yang pertama sampai 15. Firman Tuhan ini akan memberkati kita. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara semua bersama dengan saudara kita Nia akan membaca ayat yang kedua. Mari saudaraku, saya akan memulai ayat yang pertama. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, saudara. Saya akan mulai ayat pertama. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksa. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. 15 bersama-sama. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dua pasal ini, pasal 8 dan pasal 9 ini berbicara tentang pengumpulan uang untuk Yerusalem, untuk orang-orang miskin, dan juga untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, kemarin kita belajar bagaimana jemaat Makedonia dari pasal 8 itu selagi dicobai dengan berat, dengan pelbagai penderitaan, namun sukacita mereka meluap, melimpah, meskipun mereka sangat miskin. Dikatakan ya saudaraku, ayat yang pasal yang ke-8 itu, meskipun mereka sangat miskin, mereka dicobai dengan pelbagai pencobaan,
namun mereka bersukacita, sukacita mereka meluap. Bahkan dikatakan mereka memberi lebih banyak daripada yang lain. Jadi sukacita itu tidak tergantung kepada seberapa banyak harta milik kepunyaan kita. Nah, dalam pasal 9 ini juga Paulus mengatakan Akaya juga demikian. Akaya itu sudah siap untuk memberi. Bukan saja sekarang, dari tahun yang lalu pun mereka sudah siap dikatakan. Ya, lalu diutuslah saudara-saudara untuk mengadakan pengumpulan pemberian itu, uang itu sebagai bukti kemurahan hati mereka. Nah, jadi saudaraku, kalau orang yang bermurah hati itu tentu juga mereka rindu untuk memberi, saudara. Ya, Paulus begitu bangga kepada kedua jemaat ini, baik jemaat di Makedonia, demikian juga di Akaya. Nah, bagaimana jemaat Makedonia ini begitu murah hati, mereka memberi lebih daripada apa yang mereka mampu dan meluap dengan sukacita yang melimpah-limpah dari hati mereka dalam memberi, tidak dengan sedih hati, tidak dengan paksa, saudara. Kemudian Paulus juga berkata, Akaya juga demikian. Mereka bukan saja sekarang siap untuk memberi, dari tahun yang lalu juga mereka sudah siap untuk memberi. Oleh karena itu pergilah, jangan kami dulu, lakukanlah pengumpulan itu terlebih dahulu. Kami bangga kepada mereka, namun biarlah kebanggaan kami ini jangan menjadi sia-sia. Biarlah kemurahan hati mereka itu sungguh nyata. Maka diutuslah orang-orang terlebih dahulu ke sana mengadakan pengumpulan itu, saudara. Nah, lalu ayat yang ke-6 dikatakan, ya, ayat yang ke-6, camkanlah. Camkan itu lebih daripada perhatikan, sungguh-sungguh camkanlah. Itu ya, camkan itu sinonimnya perhatikanlah, tapi lebih daripada perhatikan. Nah, saudara, apa yang perlu kita perhatikan? Apa yang perlu kita camkan dalam pemberian itu? Nah, ayat yang ke-6 dikatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang tidak menabur tidak menuai. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, jadi Allah, saudara yang kasih, Allah akan memberi pahala. Allah akan memberikan berkatnya. Allah akan melimpahkan pahala atau berkatnya sesuai dengan pemberian kita. Matius 7 ayat 1 sampai 2 dikatakan, saudaraku, khususnya ayat yang kedua, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius 7 ayat yang kedua, ayat pertama sampai kedua, khususnya ayat 2 berkata, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan juga Paulus berkata, saudara, memberi itu bukan berarti kehilangan. Ketika kita memberi bukan berarti kita kehilangan, tetapi sama seperti menabung. Bagaimana kalau menabungnya, saudaraku? Menabung itu menghasilkan keuntungan. Kalau menabung, uang kita bukan hilang, malah uang kita itu bertambah lebih daripada yang kita tabung. Demikian juga memberi. Pemberian kita bukan berarti jadi hilang, tapi justru makin bertambah, menghasilkan keuntungan bagi mereka yang memberi. Oleh sebab itu, saudaraku, pada saat ini mari kita terdorong untuk suka memberi, terdorong untuk suka menabur. Nah, Paulus bukan berbicara mengenai jumlah, saudara. Paulus bukan berbicara mengenai jumlah, tapi mengenai mutu dan juga kerinduan hati dan motivasi kita. Nah, seperti janda miskin itu, saudara, dia hanya memberikan 2 peser seduit, tapi ternyata Tuhan menilai pemberian janda ini lebih banyak dibanding dengan mereka-mereka yang lain. Jadi motivasi, kerinduan janda itu
motivasi hidupnya dan pengorbanannya, itulah yang menentukan, saudara. Jadi bukan soal jumlah ya, saudara. Dikatakan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi berkorban dengan sukacita, motivasi sukacita dengan kerinduan. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Inilah hati Yesus. Inilah kasih Yesus. Kasih Yesus adalah kasih yang berkorban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Kasih Bapa adalah kasih yang berkorban. Kasih Yesus adalah kasih yang berkorban. Dia mengorbankan nyawanya, mengorbankan darahnya untuk kita. Oleh karena pengorbanan Yesus, maka kita diselamatkan. Kasih Yesus bukan hanya sekedar kata-kata, tapi bukti daripada perkataannya itu, yaitu darahnya dia curahkan. Nah, ayat yang ke-10 ya, ayat yang ke-8, dan Allah sanggup, 8 dulu ya saudara, dan Allah sanggup melimpahkan segala karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Jadi Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, saudara. Orang percaya yang menolong orang lain menemukan bahwasanya kasih karunia Allah itu mencukupi segala kebutuhan mereka. Bahkan lebih lagi, saudara yang kasih, dalam berkorban itu ya, ketika memberi, saudaraku, yang pertama ketika kita memberi ada beberapa hal, mencakup beberapa hal ya. Yang pertama, ketika kita memberi, mencukupi kebutuhan yang lain. Jadi orang lain diberkati, orang lain merasa lega, orang lain ya merasa bahagia, sukacita ketika kita memberi, saudaraku ya. Dan kemudian kita pun dicukupkan oleh Tuhan ya, dalam berbagai kebajikan dikatakan oleh firman Tuhan di sini ya. Kemudian ada yang ke-9, sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi pemberian itu, saudara yang kasih, yang pertama penyediaan kebutuhan saudara kita yang miskin atau yang berkekurangan. Yang kedua, pujian dan ucapan syukur bagi Allah. Nah, pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita memberi, timbal balik dari orang tersebut, sebab orang itu akan mendoakan kita, orang itu akan merindukan kita. Orang yang memberikan kepada kita itu, contohnya kalau kita diberi, tentunya kita ingin berterima kasih kepada dia. Selain daripada ingin berterima kasih sama dia, orang yang diberi itu akan mendoakan yang memberi. Makanya adalah lebih baik memberi daripada diberi. Selain daripada melimpah lagi berkat daripada Tuhan, orang yang menerima itu mendoakan kita yang memberi. Nah, ayat yang ke-10, dia yang menyediakan benih bagi penabur. Nah, ini saya sangat diberkati oleh firman Tuhan ini, saudara. Ayat yang ke-10 ini, dia menyediakan benih bagi penabur. Katakan benih. Dia yang menyediakan benih untuk ditabur. Kemudian, dan roti untuk dimakan. Katakan roti untuk dimakan. Ya. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan. Nah, katakan benih sekali lagi, benih. Dan kemudian yang kedua, roti untuk dimakan.
roti untuk dimakan. Yang ketiga, dia melimpahkannya. Dia melimpahkannya, menggandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi apa sih sebenarnya dari kita? Coba saudaraku ya, perhatikan dulu. Dia yang menyediakan benih untuk ditabur. Benih itu dari mana? Dari Dia. Kalau kita mau memberi, pemberian kita itu dari Tuhan juga. Kemudian setelah kita beri, Dia juga menumbuhkan. Setelah ditumbuhkan, dilipat gandakan oleh Tuhan. Kalau begitu pertanyaan, apa dong dari kita? Toh juga benih dari Tuhan, roti yang kita makan juga dari Tuhan, melimpahkan benih, menumbuhkan benih itu dan melimpahkan, memberi buah-buah dari benih yang kita tabur itu, Dia juga. Lalu apa dari kita? Kepercayaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Memang saudara, kalau kita berkata kita adalah orang percaya kepada Tuhan, mestinya kita taat kepada Tuhan. Sebenar-benarnya ketaatan kita, kepercayaan kita kepada firman itulah yang Tuhan lihat, saudara. Saya sangat percaya kepada firman Tuhan ini. Dia yang menyediakan benih untuk ditabur, Dia yang menyediakan roti untuk dimakan, Dia juga akan menumbuhkan benih itu, Dia juga akan melipat gandakan buah-buahnya. Lama saya renungkan ini dulu, saudara. Ya. Lalu saya berpikir, apa dong dari saya Tuhan? Kalau tahu juga daripadamu benih untuk ditabur, daripadamu roti untuk dimakan, Engkau juga menumbuhkan benih yang ditabur itu, Engkau melipat gandakan buah-buahnya. Dari saya apa? Dari saya adalah kepercayaan kepada firman Tuhan. Camkanlah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing orang memberi dengan rela hati, bukan dengan paksaan. Rela hati. Kalau kita dengan rela hati, bukan dengan sekedarnya, bukan dengan asal, tetapi dengan sukacita. Nah, saudara, ya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya untuk mencakup keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oh, syukur Tuhan, terima kasih. Kapan kita sudah bisa memberi dengan hati yang rindu? Ketika kita beri, pasti ada rasa lega, ada rasa sukacita. Ketika kita bersukacita, pasti ada rasa syukur. Orang yang percaya pasti taat kepada Tuhan. Orang yang percaya pasti dia bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Karena dia percaya kepada Tuhan. Maka orang yang percaya itu akan bersukacita. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa bersukacita? Karena dia percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada Allah, bahwasanya Allah yang menyediakan benih untuk ditabur. Percaya kepada Allah bahwa Allah menyediakan roti untuk dimakan. Percaya kepada Allah bahwa Allah yang menumbuhkan benih itu dan melipat gandakan buah-buah daripada taburan tersebut. Puji Tuhan. Dan kemudian ketika itu terjadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Membangkitkan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan, saudaraku, ya, tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacita, pertama, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara yang kasih, ya, jadi pemberian itu membangkitkan rasa syukur kita kepada Tuhan.
Dan rasa syukur itulah yang berkenan kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18 mengatakan demikian, saudara. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Ayat 12 dulu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupi keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 13. Dan oleh sebab itu kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam berbagai segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa kami mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara, ya tentunya kalau orang kita dalam keadaan kesusahan, kesulitan, kita butuh sesuatu, kemudian ada orang memberi, saudara, kita akan teringat. Kecuali ada memang pepatah berkata, kacang lupa akan kulitnya. Ada orang yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi sesungguh-sungguhnya, kalau orang dalam kesusahan, orang dalam kesulitan, tidak ada lagi pertolongan, dia berusaha tidak ada lagi, tiba-tiba ada orang yang menolong, orang tersebut akan mengingat. Maka dia akan berkata, wah untunglah ibu itu ada. Ibu itu seperti malaikat penolong bagiku. Ibu itulah yang menyelamatkan saya. Ibu itulah pada waktu itu memberkati saya. Kalau bukan karena kedatangan ibu itu, saya pasti gagal. Saya pasti kehilangan kesempatan. Saya kalau ingat nama ibu itu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya sempatkan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Nah, orang-orang akan diberkati. Firman Tuhan berkata, kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Dan pelayananmu membangkitkan rasa syukur kepada orang lain. Orang bersyukur, saudara. Sesungguh-sungguhnya, inilah yang Tuhan kehendaki. Sejak awal Bapak kita Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dalam Kejadian 12, firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau menjadi berkat, olehmu bangsa-bangsa diberkati. Tuhan memanggil kita menjadi berkat. Tuhan menghendaki kita menjadi berkat bagi orang lain, menghiburkan orang lain, menguatkan orang lain. Kapan kita menjadi berkat bagi orang lain? Maka itu membuka tingkat-tingkat di langit bagi kita. Mulai hari ini, saudara, ini kesempatan bagi kita untuk menguji diri kita. Adakah kita mengasihi seperti Yesus mengasihi, saudara? Kasih Yesus adalah kasih yang tulus. Kasih Yesus adalah kasih yang berkorban. Kasih Yesus adalah kasih yang memberi. Mari pada saat ini, saudara kekasih, para pendoa di pagi hari ini, kita uji lagi hati kita. Kita tambah-tambahkan lagi kerinduan hati kita untuk memberi, untuk berkorban, untuk kita bisa berbagi satu dengan yang lain, saudara. Maka Tuhan berkenan kepada kita. Ya, Tuhan berkenan kepada kita, orang-orang lain juga akan bersukacita dengan pemberian kita, dan orang lain akan mendoakan kita, saudara. Orang lain akan bersyukur, saudara. Puji Tuhan, ini firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Diberkatilah Tuhan, ditinggikanlah Yesus. Ajaiblah segala karya dan perbuatanmu dalam hidup kami. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, Kudus. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Ora bakaya sandara lawasyana. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun yang dapat kubanggakan. Kalau kami hidup, kalau kita hidup, saudaraku, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah rahmat Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun yang dapat kubanggakan.
kami makan, Engkau juga yang menumbuhkan benih itu dan melimpahkan buah-buah benih itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena kasih-Mu, ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu tiada satupun yang aku banggakan, semua karena cinta. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ku hidup karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku ya Tuhan, pimpin jalan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Kami ingat dari mana kami Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Menurut ukuran manusia, tidak banyak yang kaya, tidak banyak yang terpandang, tidak banyak yang pintar. Tapi apa yang bodoh, apa yang hina, Kau pilih untuk mempermalukan orang-orang berhikmat dalam dunia ini. Engkau yang kaya, rela menjadi miskin, supaya dengan kemiskinan kami menjadi kaya. Dan apakah gunanya kami miliki seluruh dunia ini Tuhan, kalau jiwa kami terhilang? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawa? Kami bersyukur kami mengenal kasih karunia. Kami bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan yang menyediakan itu bagi kami. Kalau kami dapat miliki itu semua, adalah anugerah. Kami rindu, penuhkan hati kami dengan Roh-Mu, dengan kemurahan. Pegang tangan kami Tuhan, supaya motivasi kami adalah tulus benar dalam memberi. Tidak ada keinginan-keinginan kami yang lain. Memang kami harus kaya, sebab kami harus menjadi berkat. Bukan keinginan kami bukan ingin kaya, tapi kami harus kaya, supaya dengan itu kami menjadi berkat. Haleluya Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan. Kami rindu akan kasih. Kami mohon kasih-Mu pada saat ini mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada
tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau alasan kami hidup Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Berikan hidup kami padamu Tuhan. Terima kasih. Kami berikan hidup kami bagimu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Besar setiamu. Sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan datang. Lihat sangat besar anugerahmu Tuhan. Sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan datang. Kita salah lihat. Haleluya. Haleluya. Haleluya,
Orang kikir tidak masuk dalam kerajaan surga. Orang kikir dan orang pelit, Alkitab berkata, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yesus penuh dengan kemurahan, bahkan kasihnya kasih yang berkorban. Kapan kita berkorban, maka ada sukacita di dalam hati kita. Sementara hati kita bersukacita, Tuhan tumbuhkan benih itu. Ketika kita memberi, kita bukan berarti kehilangan, tapi justru memperbanyak apa yang kita miliki. Orang lain bersukacita, orang lain mendapat kelegaan, dan orang lain juga bersyukur kepada Tuhan. Orang lain juga mendoakan kita. Hanya orang-orang yang tidak percaya yang menahan berkat-berkat itu untuk dia miliki sendiri, untuk dinikmati sendiri. Tuhan Yesus tidak tinggal di sorga untuk menikmati sendiri sorga itu, tapi dia turun ke dalam dunia. Kasihnya kasih yang berkorban, sehingga saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah aku terima. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk
kasih yang sempurna, kasih yang berkorban, kasih yang memberi. Katakan kepada Tuhan, kasih yang sempurna telah kuterima. Kalau saya dan saudara mau menerima, mari kita membagikan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Katakan kepada Tuhan, kasih yang sempurna telah kuterima. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapa kami, Bapa yang kekal. Saat kami berseru, Kau menjawab kami. Saat kami mencari, kami menemukannya. Saat kami meminta, Kau memberikannya bagi kami ya Tuhan. Ada jaminan firman-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk pagi hari ini, kami rindu memiliki hati seperti hati Yesus. Hati yang berkorban, hati yang memberi, hati yang menabur, sehingga kami akan menuai taburan-taburan kami tersebut. Berkati semua hamba-hamba yang berdoa di pagi hari ini, kasih-Mu limpah bagi kami, hati yang baru, hati yang taat, menjadi milik kami pada saat ini. Hati yang keras Tuhan lalukan, hati degil Tuhan lalukan, tapi hati yang taat kepada Tuhan, hati yang berkorban, hati yang murah, hati yang memberi, itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat buah-buah pengorbanan kami, buah-buah pemberian kami akan sungguh-sungguh terjadi keberhasilan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Terpujilah nama Yesus yang sudah memberkati kami. Melimpahlah kuasa-Mu bagi kami, bagi hamba-hamba-Mu yang turut serta dalam doa pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan tidak hanya untuk menerima, tapi supaya gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen adalah orang-orang Kristen yang rela berkorban, yang rela memberi, memperhatikan, memberi hidup, memberi doa, memberi bantuan, memberi tumpangan, memiliki kasih seperti kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, pagi hari ini jadilah firman-Mu bagi kami, terlebih bagi kami yang ikut berdoa di pagi hari ini. Dan kami berdoa pada saat ini supaya kami dan juga gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah Kau
kehidupan kami sama seperti kehidupan Kristus. Hidup yang memberi, hidup yang berkorban, hidup yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Tidak menikmati sendiri berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, tapi biarkan kami Tuhan memberi waktu kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Memberi waktu kami untuk berkorban, yaitu untuk mengunjungi, untuk bersaksi kepada jiwa-jiwa yang belum tahu akan kepastian keselamatan mereka. Kami memberi waktu untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Kami memberi waktu untuk menolong tetangga kami, bahkan untuk memberikan tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berkati gereja-gereja Tuhan menjadi saluran berkat. Gereja Tuhan tidak menimbun harta, gereja Tuhan tidak menimbun uang, tapi gereja Tuhan memberi, menyalurkan berkat Tuhan. Sebab itulah yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat gereja-gereja Tuhan. Kiranya gereja-gereja Tuhan sama seperti jemaat di Makedonia, sama seperti Akaya, jemaat Makedonia. Sementara mereka dalam mengalami berbagai-bagai penderitaan, mereka miskin, tetapi mereka limpah meluap dengan sukacita. Mereka memberi melebihi daripada kemampuan mereka. Demikian juga jemaat Akaya. Tuhan, kami berdoa kiranya gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia menjadi sama seperti jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat yang suka memberi, jemaat yang suka menabur, jemaat yang suka menolong. Terima kasih Tuhan. Semakin terlihatlah kemuliaan-Mu atas gereja-gereja-Mu ya Tuhan, sehingga banyak orang akan melihat dan mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Gereja yang kuat akan membawa bangsa dan negara kami menjadi baik, bertambah-tambah baik, menjadi mulia di hadapan-Mu. Karena kami terus berdoa menjadi pembela bagi bangsa kami ini. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia mendengar dan menjawab doa kami. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, diberkatilah Tuhan. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu. Engkau sudah mendengar pujian dan seruan kami, dan Engkau sudah meneguhkan hati kami. Engkau sudah menyembuhkan kami. Engkau sudah meneguhkan hati kami semua, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat dan syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu. Segenap hidupku bagimu Tuhan. Segenap hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah itu ada pada kita. Kasih sayang Allah Bapa menyertai kita. Persekutuan pimpinan hikmat kuasa yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita menjadi orang-orang yang murah hati,